Oke, melanjutkan alur cerita, part sebelumnya. Jangan lupa subscribe dulu channel Mimin supaya Mimin semangat uploadnya. Semoga terhibur. Yang mana, permintaan kedua saya, pernahkah Anda memandang Raja Naga Emas di depan Anda? Kaisar kuno Tuose berucap tiba-tiba penuh rasa bersalah. Dan jelas ada beberapa rasa lain dalam suaranya. Tuose, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti ini. Karena ini adalah keputusanku sejak awal, aku tidak pernah menyesalinya. Raja Naga Emas berucap kepada Kaisar kuno Tuose. Bahkan dalam keadaan jiwa mata Raja Naga Emas menatap tegas ke Kaisar kuno Tuose yang tidak bergerak sedikitpun. Pada saat dunia 1000 besar kita mundur, jika kamu tidak memimpin klan naga untuk mendukung, bahkan kamu mengkhianati seluruh klan naga karena memperlakukanku seperti ini, keturunanku, Xiaoyan, akan membuat penebusan untukku. Aku benar-benar minta maaf, ucapan Kaisar kuno Tuose penuh dengan rasa bersalah, dan ada sedikit permintaan maaf di mulutnya. Saudaraku, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya ada hubungan yang mendalam antara Tuan dan Raja Naga Emas. Tetapi bahkan sekarang Xiaoyan bingung dengan masalah ini, dia tidak perlu bertanya lebih banyak, dan melanjutkan untuk mendengarkan. Naga Emas, kamu tidak perlu berdebat denganku. Dengarkan aku. Guruku dan aku sudah menanam segel reinkarnasi dan perang berikutnya akan segera berkecamuk. Prioritas utama sekarang adalah kamu. Kamu harus terlebih dahulu menyusun kembali tubuhmu, dan kemudian pergi ke naga untuk memulihkannya. Kekuatannya dikembalikan ke puncaknya untuk menghadapi bencana berikutnya. Sang Master meramalkan sebelum dia tertidur bahwa waktu berikutnya mungkin adalah akhir yang terakhir. Saudaraku, yang baik, memilikimu dalam hidup ini adalah yang paling beruntung. Kali ini aku akan mengubah muridku untuk melindungimu. Kaisar kuno Tuose bergumam lembut di benak Jinlong, dan Raja Naga memandang Kaisar Tuose ingin berkata sesuatu. Lagi pula dia tidak mengatakan apa-apa, tak perlu dikatakan. Persaudaraan ada di hati keduanya. Menenangkan saudara baiknya, dan kemudian Kaisar Tuose terus berucap kepada Xiaoyan. Dua tugas berat ini dipercayakan kepadamu Xiaoyan. Kami percaya bahwa kamu akan berhasil. Hari kamu berhasil akan menjadi saat ketika kita bangun. Pada saat itu kami akan menyusun kembali kemuliaan bersamamu dan menghukummu bersama. Kaisar kuno Tuose memandang Xiaoyan dengan penuh harap. Ini dianggap sebagai hadiah untuk promosimu sebagai guru. Naga Emas, kamu akan hidup di dalamnya. Untuk membantu Xiaoyan di masa depan, cincin yang tampaknya sederhana di jarinya jatuh ke tangan Xiaoyan. Cincin ini, disebut Kaisar Yan Jie, tidak ada ruang untuk sekitar 100 meter di dalamnya. Ada beberapa pil obat dan teknik bertarung yang telah saya pelajari. Ada juga jimat luar angkasa untuk pertolongan pertama. Hancurkan dengan cepat untuk melarikan diri, terutama ras jahat di luar wilayah. Selain itu, misi penting yang saya katakan, dan beberapa rahasia yang ingin Anda ketahui. Saya juga meninggalkan klon jiwa di dalamnya ketika Anda mengumpulkan api atau kekuatan makhluk gaib yang sesuai. Anda akan mengetahuinya secara perlahan. Ketika Anda cukup kuat, Anda dapat mengetahuinya dengan kekuatan jiwa Anda. Ingatlah untuk menyimpan cincin ini, hujar Kaisar kuno Tuose kepada Xiaoyan. Jangan khawatir Tuan, saya pasti akan melindungi cincin ini, ucap Xiaoyan. Ras jahat ekstrateritorial, tampak tuannya membenci orang-orang ini. Sosok hitam sebelumnya harus dianggap sebagai ras jahat ekstrateritorial. Kekuatannya sangat kuat. Xiaoyan bertanya pada dirinya sendiri, berdasarkan kekuatannya saat ini tidak bisa mengalahkannya. Tapi perlindungan diri tidak masalah. Kamu masih muda dan memiliki potensi tak terbatas. Baik Tuan, dan aku percaya padamu. Misiku selesai. Jiwa ini harus menghilang. Jiwa ilusi Kaisar Tuose perlahan menghilang. Dengan gelombang kelegaan di wajahnya, kirim Tuan. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh mengetuk 3 dengan keras di tempat klon jiwa Kaisar kuno Tuose menghilang. Jinlong bergumam pada dirinya sendiri saat dia memandang jiwa Kaisar Tuose kuno yang menghilang. Tunggu saja dan aku juga ingin menambahkan sentuhan yang kuat ke dunia ini. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan yang pertama bereaksi mengacungkan tinjunya ke Jinlong dan berucap, senior, apa akan kita lakukan sekarang? Aku saudara tuanmu. Aku memiliki yang termuda untuk menjadi senior yang disebut Tuan. Jiwa Naga Emas di depannya mengeluh kepada Xiaoyan. Menguasai, iya ini bagus. Dia tersenyum dan masuk ke cincin Kaisar Rian yang di tangan Xiaoyan. Saya percaya Tuose, saya juga memberitahu Anda sekarang, dan teknik budidaya Frenjue yang sebenarnya telah dicatat dalam pikiran Anda. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa klan naga kami adalah raksasa di dunia yang hebat ini. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda secara alami akan tahu bahwa saya belum pernah ke benua pendendam.
dari pesawat Anda yang lebih rendah, tetapi saya mendengar dari Tuan Anda mengatakan bahwa pesawat Anda yang lebih rendah menyebut api yang tidak biasa, api alien. Sebuah api aneh yang lahir di antara langit dan bumi ini sebagai api suci. Raja Naga Emas yang berada dalam cincin, dan berucap kepada Xiaoyan, "Sungguh aku tidak tahu apa bedanya dengan api anehku." Xiaoyan mendengarkan apa yang dikatakan Raja Naga Emas selalu merasa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Sungguh pintar, ya. Ada perbedaan antara keduanya, yang disebut api yang berbeda adalah api biasa. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki kecerdasan yang terlalu tinggi. Selama mereka dapat menahan kekuatan kekerasannya, mereka dapat menaklukkannya. Tetapi yang suci tidak sama. Mereka telah dikultivasikan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia. Dan bahkan api suci yang kuat telah lama memantapkan dirinya sebagai penguasa satu pihak. Mendengarkan Raja Naga Emas memberitahu Xiaoyan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Bisakah api suci yang begitu kuat ditelan? Tapi sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkan mereka. Raja Naga Emas tersenyum, tampaknya memandang kekhawatiran di hati Xiaoyan. Semakin kuat kekuatannya, semakin mahal harganya. Justru karena ada saksi dari langit dan bumi kita dapat memiliki kesempatan. Tahukah kamu bahwa setiap monster, atau ras monster, atau api yang lahir dari langit dan bumi secara alami memiliki umur panjang, tetapi langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural semacam ini. Jadi mereka telah merumuskan aturan bagi kita untuk menerobos diri kita sendiri setiap 10.000 tahun, menerima baptisan kutukan Tuhan, dan menerobos 10 jalan untuk melampaui segalanya. Yang disebut baptisan adalah 10 kematian tanpa kehidupan. Saat itu ketika saya masih muda dan sembrono, dan ketika saya menerobos momok pertama saya, menyadari bahwa momok itu benar-benar mengerikan. Saat itu saya pikir itu adalah kematian yang sebenarnya. Tuan Mulah yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanku. Raja Naga Emas mengingat, itulah masalahnya. Tetapi Tuan Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Siapa yang tidak sembrono ketika Anda masih muda? Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas di atas cincin, dengan jelas merasakan kehangatan di jari-jarinya. Ada 36 jenis api suci, dalam daftar, tersebar di dunia yang luas. Orang biasanya tahu bahwa itu dapat ditelan sebagai asisten untuk memurnikan pil, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu juga merupakan musuh fatal. Ras jahat ekstrateritorial yang jahat itu, 36 jenis api suci, sesuai dengan 36 ras jahat di luar wilayah, dan keberadaan masing-masing api asli, adalah keberadaan yang sepenuhnya dapat menekan kekuatan ras jahat di luar wilayah. Perang besar 10.000 tahun yang lalu, justru karena api suci dari dunia besar kita ini telah memberi kita bantuan yang sangat besar. Di antara mereka 3 api suci teratas semuanya telah memasuki tidur reinkarnasi, dan api suci lainnya juga telah menerima luka yang sangat serius, dan mengintai dalam luka mereka sendiri. Oke, Anda tak tahu begitu banyak. Saya secara alami akan menjelaskannya kepada Anda ketika saya bertemu dengannya, kata Raja Naga Emas dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, kita juga harus pergi membawamu memandang dunia yang hebat ini. Raja Naga Emas memandang Xiaoyan sambil tersenyum. Tuose, bagaimana mungkin aku tidak menuruti permintaanmu? Xiaoyan di depannya mendengar apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Meskipun dia meremehkannya, tetapi Xiaoyan merasakan sulitnya pertempuran. Jika hari itu benar-benar datang, aku akan melakukan yang terbaik. Tanpa berpura-pura, dia melangkah keluar dari gua kuno. Dunia 1000 besar, biarkan aku Xiaoyan datang dan bertemu denganmu. Mata Xiaoyan dengan tegas memandang ke kejauhan. Masih lama dari perjalanan dari Dongfu ke dunia baru. Saya pikir Anda tidak tahu aturan dunia baru. Saya akan berbicara dengan Anda secara rinci sekarang. Suara lembut Raja Naga Emas terdengar di telinga Xiaoyan. Tuan, tolong beritahu saya. Xiaoyan hendak mengajukan pertanyaan ini, tetapi saya tidak berharap guru begitu perhatian. Benua yang akan kita tuju disebut benua Doudi. Benua itu, dan semangat juang adalah satu-satunya kekuatan utama di benua ini. Budidaya pertempuran hampir mencapai puncaknya, di bawah upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan karena penggandaan pertempuran Qi yang terus-menerus akhirnya menyebar ke orang-orang, yang juga menyebabkan pertempuran Qi dan kemanusiaan telah menjadi terkait erat, sehingga pentingnya semangat juang di daratan menjadi tak tergantikan. Karena penggandaan Qi pertempuran yang ekstrim, itu juga menyebabkan diferensiasi metode budidaya Qi pertempuran, yang tak terhitung jumlahnya. Metode budidaya Qi pertempuran yang berbeda secara alami memiliki kekuatan dan kelemahan. Setelah meringkas statistik benua Do Qi, Xiaoyan sebelumnya membagi metode Do Qi Gong, menjadi 4 tingkat dan 12 tingkat dari tinggi ke rendah. Surga, Bumi, Xuan, dan Huang,
dan setiap level dibagi menjadi level junior, menengah, dan senior. Benua baru yang sekarang memasuki benua Doudi menambahkan jajaran metode Do Qigong ketiga tingkat keabadian, Santo dan Dewa dari fondasi sebelumnya, dan setiap level dibagi menjadi 4 level, junior, menengah, tinggi dan lengkap. Level Qigong tarung yang dipraktikkan juga merupakan kunci untuk menentukan tingkat pencapaian di masa depan. Misalnya, mereka yang berlatih latihan Qigong tingkat menengah di daratan pertempuran Qi, secara alami lebih baik daripada mereka yang berada di level yang sama, yang berlatih latihan tingkat kuning tingkat lanjut. Di benua Doudi, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan tergantung pada 3 kondisi. Pertama-tama, yang paling penting adalah tentu saja kekuatan Anda sendiri. Jika kekuatan Anda hanya tingkat Douzun bintang 1, maka bahkan jika Anda mengolah teknik dunia langkah tingkat tinggi surgawi akan sulit untuk mengalahkan Douseng yang mempunyai teknik tingkat bumi. Kedua, ini adalah metode latihan untuk orang kuat dengan level yang sama. Jika level dan skill Anda jauh lebih tinggi dari lawan, maka Anda akan mengetahui semua keuntungan pada saat tes. Yang terakhir disebut keterampilan bertarung, seperti namanya. Ini adalah keterampilan khusus untuk mengerahkan semangat juang. Keterampilan bertarung berada di atas benua semangat juang, dan dibagi menjadi beberapa peringkat. Secara umum, mereka juga dibagi menjadi 4 tahap, surga, bumi, hitam, dan kuning, dan masing-masing peringkat dibagi menjadi rendah, menengah, dan lanjutan. Pembagian level di benua Doudi juga merupakan level ketiga dari Dewa Suci Abadi, dan setiap level dibagi menjadi level rendah, level menengah, level tinggi, dan level puncak 4. Ada banyak keterampilan bertarung di benua Doudi. Tetapi sebagian besar keterampilan bertarung populer, yang beredar hanya di sekitar tingkat prefektur. Jika Anda ingin mendapatkan keterampilan bertarung yang lebih tinggi, Anda harus bergabung dengan sekte, atau Akademi Do Qi di daratan. Tentu saja beberapa latihan yang tersisa dari pendahulunya yang mengandalkan petualangan, atau memiliki keterampilan bertarung yang cocok. Keterampilan bertarung semacam ini berasal dari latihan bekerja sama, satu sama lain dan kekuatannya pun lebih kuat. Namun teknik kultivasi Qi pertempuran tingkat tinggi sulit diperoleh orang biasa. Teknik kultivasi yang tersebar di kelas biasa paling banyak hanya teknik tingkat dasar. Beberapa keluarga yang relatif kuat atau sekte kecil dan menengah seharusnya memiliki metode budidaya tingkat langit. Di atas peringkat surgawi, ada peringkat abadi, tetapi teknik canggih semacam ini mungkin hanya kekuatan transenden dan kerajaan besar yang dapat memilikinya. Adapun langkah-langkah suci, mereka belum muncul dalam ratusan tahun. Secara teori pada dasarnya sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan latihan tingkat tinggi, seperti mendaki ke langit, tetapi tidak ada batasan tertentu. Benua Doudi sangat luas dengan ribuan ras dan di utara benua diketahui sangat kuat dan dapat bersaing dengan jiwa binatang. Gabungan orang barbar, di selatan daratan ada juga berbagai keluarga binatang tingkat tinggi, dengan Qi yang sangat tinggi, dan ras gelap yang terkenal karena aneh dan ganas. Karena luasnya wilayah ada juga banyak pertapa yang tidak dikenal. Setelah hidup mereka di akhir, mereka menyendiri dan mereka mungkin menyembunyikan latihan yang mereka buat dalam hidup mereka di suatu tempat, menunggu seseorang untuk mengambilnya. Di daratan semangat juang, ada pepatah jika suatu hari Anda jatuh dari tebing, jatuh ke dalam gua, jangan panik, majulah 2 langkah, mungkin Anda akan menjadi yang kuat. Pernyataan ini tidak salah. Dalam sejarah daratan selama hampir 1000 tahun, tidak ada kisah seperti itu menjadi orang kuat dengan mengandalkan petualangan. Singkatnya benua Do Qi adalah benua yang penuh keajaiban dan keajaiban. Kedua, Anda juga harus tahu bahwa tidak semua orang di benua Doudi adalah Doudi yang kuat. Faktanya benua Doudi sama dengan benua Do Qi Anda, dan perlu segala upaya untuk berkultivasi, untuk maju ke ranah yang lebih kuat. Tapi benua Doudi adalah dataran atas, dan aura langit dan bumi jauh lebih kuat daripada alam bawah Anda. Jadi orang-orang di sini berlatih lebih cepat. Secara umum kebanyakan orang dapat mencapai level Douzun, dan beberapa orang berbakat akan mencapainya. Douseng, adapun Dodi itu tidak banyak, hanya kekuatan keluarga kecil, keluarga kerajaan atau beberapa sekte besar yang memilikinya. Tentu saja ada beberapa monster tua tersembunyi yang sangat kuat, tetapi tidak ada hal yang mutlak di dalamnya. Keluarga yang kuat sangat berbakat. Generasi muda juga memiliki Doudi. Mata uang benua Doudi adalah emas, perak, dan tembaga. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Secara umum tingkatan Doudi dahulu adalah dari rendah ke tinggi. Doudi, Douxian, Doxian, setiap peringkat dibagi menjadi 9 bintang, dari 1 bintang hingga 9 bintang, dan setiap bintang dibagi menjadi tahap awal,
Tahap akhir dan penyempurnaan. Di atas 9 bintang itu adalah 9 bergulir, dan 99 menjadi 1, sebelum Anda dapat melangkah ke alam berikutnya. Besar peringkat ke-10 itu adalah Kaisar. Peringkat ke-9 Kaisar adalah yang abadi, dan orang yang adalah dewa. Peringkat alkemis terbagi beberapa kelas. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pil kelas Kaisar kelas 4, 5, 6, dan 7 adalah nilai abadi, nilai 8 dan 9 adalah nilai suci, dan kelas 10 yang legendaris adalah Dewa Pil. Itu selalu menjadi legenda, dan tidak ada orang sama sekali. Saya telah memandang bahwa masing-masing dari peringkat pertama hingga ke-10 dibagi menjadi tingkat ketiga surga, dan bumi mendalam, kekuatan jiwa, jiwa alam kekaisaran adalah alam spiritual, alam maya, dan 3 tingkat penyempurnaan. Jiwa negeri dongeng dibagi menjadi masuk, sentimen, fusi, alam suci, dibagi menjadi melangkah ke virtual pemurnian, dan suci. Sedangkan alam dewa tidak terlalu detail pembagiannya. Tingkat kekuatan peringkat abadi, peringkat suci, peringkat dewa, tingkat rendah menengah, tingkat tinggi, penyempurnaan, adapun level keterampilan bertarung, level ketiga dewa suci abadi, setiap level dibagi menjadi level rendah, level menengah, level tinggi, dan level puncak 4. Adapun binatang buas di benua Doudi peringkatnya adalah Kaisar abadi, dan dewa, dan setiap peringkat selalu ke-10. Rumor mengatakan bahwa monster yang menembus peringkat 10 Kaisar dapat diubah menjadi manusia dan berkultivasi kembali. Karena umur panjang dari binatang, mereka dapat memilih dengan bebas. Sebuah kecerobohan bisa terluka parah dan rusak parah. Jadi mengubah manusia dapat menghindari masalah ini. Legenda mengatakan bahwa ketika monster berubah menjadi bentuk manusia ia dapat dipromosikan menjadi dewa perang. Saya hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mendengarkan ucapan Raja Naga Mas, Xiaoyan berdengung di benaknya. Jumlah informasinya terlalu banyak. Awal yang baru, setelah berbicara dia memandang ke langit di luar lorong. Dengan senyum percaya diri sudut di mulutnya.